Imam Sya'rani mengatakan dalam kitab Al-Bahrul Mawrud, "Ma ra'aitu ahadan minas sufiyah anqara 'alal umara illa qalilan." Aku tidak melihat ulama-ulama ahli qalbu, ahli ma'rifat yang biasa kita kenal dengan sufi, bertarekat, kecuali mereka sedikit sekali ingkar kepada ulama dan umara. Justru mereka mendoakannya dari dalam hatinya, dalam khalwatnya. Ternyata setelah kami teliti, dengan pelan-pelan kami baca kitab Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal Uhud, kami tidak menemukan kata-kata tersebut. Karena khatam dan sudah lama nggak baca, jadi ikhtalit baina hadza wa dzak, ya. Kadang-kadang saya kira di kitab ini, ternyata di kitab itu. Yang saya sebutkan itu pun itu yang saya ingat, karena kata Imam Sya'rani di salah satu kitabnya, aku sedikit sekali melihat para sufi yunkir alal umara, gitu. Ternyata ibarat itu yang paling mirip ada di Minan, Al-Minan, kemudian ada beberapa di Al-Matbuliyah. Kalau di Al-Bahrul Mawrud itu teks yang saya sampaikan maknawi. Jangankan teks Bahrul Mawrud, hadis Nabi aja boleh kita riwayatkan maknawi, kan? Waktu Sayyid Muhammad meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis, beliau bil makna, ya, sering sekali dan tidak ada masalah. Apalagi cuma kalam Imam Sya'rani. Alla nad'u qat ala man zalamana bisabab zulmihi lana. Tidak mendoakan keburukan sama sekali terhadap orang yang menzolimi kita, mau itu pemerintah, teman atau lawan. Allah katakan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian itu condong kepada orang-orang zalim hingga kalian itu disentuh oleh api neraka. Jadi jangan ridho, harus ada pengingkaran dalam hati. Ridho kepada orang zalim, ini fatamassakumun nar. Kalian itu bisa dengan sebab itu disentuh api neraka. Oleh sebab itu, kata Sa'id bin Al-Musayyib, la tamla'u a'yunakum min a'wanil zalamah. Jangan kalian penuhi mata kalian itu dengan memandang para penolong kezaliman. Illa bi'ingkari min qulubikum. Kecuali dengan adanya pengingkaran dari hati-hati kalian. Kurang apa ini? Ini tabi'in. Melihat orang pendukung kezaliman harusnya melihat dan ada pengingkaran di dalam diri. Li'alla tahbata a'malukumus sholihah. Agar tidak sia-sia amal soleh kalian. Pengingkaran itu wajib ketika melihat kezaliman. Sebaiknya dicegah kalau bisa mencegah. Dan ini yang saya katakan tadi di bagian awal, bagaimana ulama sufi seperti Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ya, di dalam kitab Al-Minanul Kubra, ini kitab yang menulis apa-apa yang Allah berikan kepada beliau. Beliau tahaddus bin ni'mah, ya, sekitar 800-an halaman kitabnya. Jadi di antara nikmat-nikmat pemberian dari Allah yang diberikan kepada beliau, salah satunya di sini kata beliau, wa mimma manallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya adamu ridai bima yaqa'u min ikhwani minal fasadi wal baghi ala ba'dihim. Di antara apa-apa yang Allah berikan kepadaku adalah ketiadaan keridhoanku terhadap apa yang terjadi atau dilakukan dari teman-temanku berupa kerusakan dan aniaya kepada sebagian yang lain. Jadi sikap tidak ridho, sikap adanya pengingkaran terhadap kezaliman, baik yang melakukan itu teman-teman sendiri, itu adalah beliau tulis itu sebagai alminan, pemberian dari Allah. Sehingga kalau kita ini melihat kezaliman itu susah untuk tidak senang, minta kepada Allah. Sedang sakit kita itu, apalagi melihat kezaliman kita senang. Nah itu bahaya, itu bisa
kita masuk dalam kategori orang zalim itu. Beliau itu kemudian mencegah atau memberi peringatan kepada orang zalim itu dilakukan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Agar apa? Agar orang tersebut kembali dari kezalimannya, tobat, dan agar beliau selamat dari dosa. Ini alasan beliau. Fa innar radhi bil fasad hukmuhu hukmul mufsidin. Karena sesungguhnya orang yang ridho dengan kerusakan itu hukumnya adalah hukum orang yang berbuat kerusakan. Ini ulama tasawuf ini yang harusnya kata beliau diikuti oleh beliau. Orang membunuh ya seperti tadi ada dokter misalnya, orang sudah sepuh tua ya, bahkan baca berita itu jalan aja pakai tongkat ya, bekas kena stroke, dikatakan melakukan perlawanan seperti apa, dibunuh. Kita ridho dengan itu, ada dosa pembunuhan itu masuk ke rekening catatan kita itu, ke buku catatan kita. Ya kadang nggak habis pikir kenapa bisa begitu ya cara nangkepnya. Kalau memang betul-betul mau ditangkap kan itu kan dokter yang ada tempat prakteknya, ada rumah sakitnya, rumahnya juga jelas. Nggak harus dengan cara menghadang di malam hari saat berkendara, kemudian dihentikan nggak mau, ceritanya begitu ditembak. Padahal dengan jadi pasien aja kan bisa itu. Tangkap. Jadi SOP-nya gimana itu? Nah kalau ridho dengan kerusakan begitu sama itu. Jadi hati-hati kita ini ada seperti itu. Kita mungkin nggak pernah bunuh orang, tetapi ada dosa pembunuhan di dalam catatan amal kita ketika kita tidak ada pengingkaran di dalam hati. Nah kemudian beliau itu juga tidak cukup dengan begitu. Beliau juga bertawajuh kepada Allah. Jadi adabnya orang tasawuf ya. Beliau ingkari dalam hati. Beliau cegah kalau bisa. Beliau tawajuh, berdoa kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk mengajari orang zalim tersebut yang telah misalnya dia memukul saudaranya tanpa adanya hak. Yang dengan tawajuh atau doa beliau itu mudah-mudahan Allah memberikan sebab hingga si orang zalim itu juga dipukul, kemudian dihinakan seperti dia menghinakan saudaranya. Jadi doa seperti itu dilakukan oleh Imam Asy-Sya'rani, tawajuh kepada Allah. Dan ini doa bukan doa kejelekan, tapi ini doa kebaikan. Kata beliau itu bukan ini doa buruk berarti supaya dibalas di dunia, enggak. Tapi kata beliau, ketika orang itu dihukum di dunia, itu berarti dia itu masuk di dalam rahmatnya Allah Azza wa Jalla terhadap orang zalim. Ya. Kenapa? Fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Sehingga kalau mendoakan orang zalim supaya dibalas di dunia, itu bentuk kebaikan, bukan doa keburukan. Menurut Imam Asy-Sya'rani ini. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu kan Rasul katakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahu uqubata dzambihi fid dunya." Kalau Allah itu menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan segerakan balasan dari dosanya itu di dunia. Di dunia dibales, di akhirat dia sudah terbebas dari dosa itu. Ya. Tentunya dengan balasan yang membuat dia itu tersadar. Kalau dibales di dunia tambah ingkar, tambah zalim, ya di akhirat bertambah juga. Ini kata beliau begitu. Fa iyyaka ya akhi antarda bi dzulmi zalimin. Hati-hati atau jauhilah saudaraku dari engkau itu ridha dengan kezaliman orang-orang zalim. Kezaliman orang zalim. Fatakunu
syarikahu fi zulmihi au fi jazaihi. Sehingga engkau kalau begitu akan menjadi sekutu bagi dia, menjadi teman bagi dia di dalam kezaliman. Sama itu, berteman dalam kezaliman. Atau nanti akan mendapatkan bagian ya, di dalam pembalasannya. Sebagaimana dalam riwayat anna man radhiya bi dzambi akhihi faqad syarakahu fih. Sesungguhnya siapa yang dia ridha dengan dosa temannya, maka dia telah berkongsi ya, dengannya di dalam dosa itu. Atau seperti cerita Namrud ini. Jadi Namrud ini berdiskusi dengan Nabiullah Ibrahim. Kalah padu, kata orang Jawa, kalah padu, kalah hujah, kalah argumen. Akhirnya Namrud menyuruh untuk membunuh atau membakar. Ini Namrud katakan, uqtuluh au ahrikuh. Itu bunuh aja itu Ibrahim atau bakar saja. Faradhiya qaumuhu bidzalik. Maka kaumnya atau pembantu-pembantunya Namrud itu rela dengan itu. Apa yang Allah beritakan kepada kaumnya Namrud itu? Allah katakan, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qtuluh au harriquh. Maka tidak ada jawaban kaumnya itu kecuali mereka mengatakan uqtuluh, ya, bunuhlah Ibrahim atau bakarlah Ibrahim. Padahal mereka enggak mengatakan itu, yang berkata itu Namrud. Tetapi mereka ridha sehingga itu dinisbahkan kepada kaumnya. Ya. Na'udzubillah, itu kalau kita misalnya ada orang menzalimi, yang kita ikut dicatat sebagai orang yang menzalimi itu. Ini di Al-Minan Al-Kubra ini, panjang ceritanya. Ini halaman 609. Ini juga perhatikan firman Allah ketika berbicara tentang orang-orang Yahudi. Allah katakan, qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakan wahai Muhammad, kenapa kalian itu membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya? Ya, dulu kenapa kalian bunuh nabi-nabi Allah? In kuntum mu'minin, jika kalian itu mengakunya beriman kepada nabi-nabi Allah yang sebelum aku, dalam surah Al-Baqarah. Padahal realitasnya mereka itu nggak ada bunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, nabi-nabi Bani Israel, mereka nggak ada bunuh. Karena mereka hidup lain zaman. Hidup pada zaman Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain sudah nggak ada. Tetapi kenapa Allah katakan taktuluna, kalian yang membunuh itu adalah karena mereka itu ridha, ya, senang dengan perbuatan pendahulu mereka. Faka'annahum qataluhum biaidihim, sehingga seolah-olah mereka itu telah membunuh nabi-nabi terdahulu itu dengan tangan mereka. Ini jadi Allah bisa menulis begitu. Termasuk ini Allah katakan, la'ir raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal, dalam surah Munafikun. Kalau kita kembali ke Madinah, orang yang mulia akan mengusir orang yang hina, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, yang berkata dia sendiri, tapi dinisbahkan kepada orang-orang munafik itu dan sahabatnya. Jadi hati-hati sekali kita ini menata hati itu, pengingkaran itu penting. Kalau dalam surah Asy-Syams itu, fakadzabuhu fa'aqaruha, maka kaumnya Nabi Soleh itu mendustakan Nabi Soleh, fa'aqaruha, mereka semua itu menyembelih unta, yang dilarang menyembelihnya. Jadi yang menyembelih unta itu kan nggak mungkin banyak, ya. Yang nyembelih cuma satu, tapi Allah sebut fa'aqaruha, mereka semua itu telah menyembelih unta. Kemudian Allah katakan, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kemudian Tuhan membinasakan mereka semua
disebabkan dosa mereka, lalu mereka diratakan, ya, rata dengan tanah. Karena apa? Ridho. Hati-hati sekali ini. Makanya apa yang kita sampaikan itu minimal kaum muslimin itu selamat. Selamatnya itu dengan adanya pengingkaran terhadap kezaliman. Kalau tidak diberitahu, nggak akan ada pengingkaran itu. Ini cerita juga di kitab Al-Minanul Kubra, Imam Malik, ya. Ketika itu menemui Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dan bersama dengan ulama yang lain Ibnu Tawus. Nah, Ibnu Tawus ini rupanya bersih tegang dengan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini. Kalau di kitab lain ceritanya agak panjang, ini di Minanul Kubra diambil ujungnya aja. Setelah bersetegang dengan Khalifah Abu Ja'far mengatakan, ya, mau meminjam dawat, ya, dawat itu tinta. Ternyata Ibnu Tawus nggak mau. Jadi Abu Ja'far ini khalifah yang senang dengan ilmu, ya, sehingga kadang ulama itu diundang. Termasuk Imam Malik ini mau Al-Muwatta itu dijadikan ibaratnya hukum negara, mau disamakan. Ini Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Tapi tetap ya kadang bersitegang juga dengan ulama. Mau minjam tinta, kalau dulu kan nulis pakai tinta, nggak mau itu Ibnu Tawus. Kemudian bertanya, mana'ak? Apa yang mencegah engkau untuk meminjami aku tinta? Maka Ibnu Tawus mengatakan, khosyitu, aku takut, an aku nasyarikan laka, untuk menjadi sekutu engkau, menjadi sama-sama seperti engkau, fima taktub, dalam hal apa yang engkau tulis. Aku nggak tahu engkau mau nulis apa. Kalau ku pinjami ini, engkau nulis keputusan yang salah, aku merasa ikut berdosa. Jadi sampai segitunya. Imam Sufyan Ats-Tsauri misalnya mengatakan, kalau engkau diundang penguasa untuk membaca Qul huwallahu ahad, jangan mau. Jangan mau. Itu kalau khawatir nanti datangnya itu jadi kampanye tersendiri untuk kezaliman. Itu sikap para ulama ahli tasawuf dulu terhadap para penguasa. Ini beberapa hal, dan ini yang terakhir, ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satakunu umara, akan ada para amir, fata'rifuna wa tunkirun, kalian mengetahui dan mengingkari. Faman arafa bari'a, siapa yang tahu dia akan terbebas dari dosa. Waman angkara salima, barang siapa yang mengingkari dia akan selamat. Siapa yang tahu dia akan terbebas dari dosa, maknanya itu adalah siapa yang mengerti kemungkaran, kata Imam An-Nawawi, walam yastabih alaihi, dan tidak ada lagi kesamaran kalau itu mungkar, maka itu menjadi jalan dia untuk terbebas dari dosa dan siksa. Jadi harus mengerti kemungkaran itu. Dengan cara apa? Bi ayyu ghayyirahu biyadih, dengan cara mengubahnya, au bilisanih, atau dengan lidah. Fa'in ajiza falyakrahu biqalbi, kalau dia nggak sanggup juga, minimal dengan hati dia ingkari. Jadi ini terkait dengan para amir, para pemimpin. Minimal kalau ngerti dia bisa bebas, kalau tidak dia bisa dukung dan celaka. Waman angkara salima, siapa yang mengingkari dia akan selamat. Walakin man radiya wa taba', tetapi siapa yang ridha dan mengikuti, dia nggak akan bebas dari dosa dan siksa, nggak akan selamat. Sahabat mengatakan, afala nuqatiluhum, tidakkah kita perangi mereka? Maka Rasul katakan, lama shollu, tidak selama mereka masih sholat. Maknanya adalah selama menjalankan hukum-hukum Allah Ta'ala. Kata Imam An-Nawawi begitu, masih ada pilar-pilar Islam itu dipakai.